Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Halo, selamat siang. Oke, alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, thank you ya buat panitia udah undang saya gitu ya. Ini mungkin kali keberapa saya ke UNJ. Mungkin dulu saya pernah ngajar di sini gitu ya untuk beberapa mata kuliah, dan saya pernah membantu inkubator bisnis UNJ. Itu udah lama banget waktu itu. Ya teman-teman, sebelum saya mulai gitu ya, saya mau tanya nih, di sini yang punya bisnis ada nggak? Katakan, ada yang punya bisnis? Ada yang pengen berbisnis? Ada? Oke. Sini siapa yang masih mahasiswa ada? Oke. Masih mahasiswa. Oke. Anda udah tahu belum setelah lulus mau ngapain? Apa yang Anda pikirkan setelah Anda lulus? What are you going to do? Setelah Anda selesai kuliah, apa yang akan Anda lakukan? Siapa yang pengen jadi PNS? Katakan. Siapa yang pengen seperti ada yang pengen jadi PNS? Seperti teman-teman saya dulu, saya enggak gitu ya. Saya lulus, saya kuliah tahun 99 di Pajajaran, di Unpad di Bandung. Jadi ya, lalu S2 juga di sana. Sekarang juga lagi lanjutin ambil doktor, mungkin ada waktu gitu ya di Unpad juga. Terus dulu teman-teman saya kerja di PNS gitu ya. Dan saya satu-satunya orang mahasiswa dulu yang nekat pengen jadi entrepreneur. Ya, dulu teman-teman istilah entrepreneur tuh nggak kayak sekarang. Ya saya masih ingat tahun 90-an itu menjadi pengusaha itu adalah cara bodoh. Itu pilihan paling bodoh untuk mahasiswa ketika dia mau lulus. Karena zaman itu orang tua saya, mungkin orang tua Anda udah jadi pengusaha mungkin. Orang tua zaman saya dulu itu jarang pengusaha. Mereka banyaknya bekerja di PNS, di sektor di swasta dan segala macam gitu ya. Jadi menjadi pengusaha itu nggak ada dalam kamus pilihan karir. Jadi ya, bahkan saya ingat banget waktu saya lulus tahun 2003. Saya nggak tahu Anda udah lahir atau belum. Tahun 2003 saya lulus, saya wisuda, dan pada saat itu saya ditanya sama teman, "Sak, lo mau jadi apa?" Terus gue bilang, "Kayaknya gue mau bisnis, gue mau jadi pengusaha." Terus dia bilang gini, bilang aja lo mau nganggur gitu. Jadi saya ingat banget kata-kata itu. Dia mengatakan bahwa pengusaha itu sama dengan pengangguran. Artinya apa? Orang yang nggak bisa diterima pekerjaan di tempat yang bagus gitu ya. Jadi dulu mereka berlomba-lomba pengen jadi PNS. Ya, some of them jadi PNS. Ada yang pengen kerja di bank, ada yang sedikit pengen kerja di perusahaan minyak, oil and gas gitu ya. Dan ya sekarang saya bisa bilang gak banyak dari mereka yang happy sama pekerjaannya gitu ya. Dan banyak dari mereka sekarang datang ke saya mengatakan bahwa kayaknya gue pengen jadi pengusaha deh. Terus saya bilang, "Komod, usia lu udah 45 tahun bro." Gitu. Terus bukan berarti saya mengatakan 45 tahun gak bisa memulai bisnis. Tapi pengalaman saya berbisnis itu bukan hal yang mudah. Anda mau baca buku siapapun, silakan Anda baca buku, Anda datang ke Gramedia, beli buku semua tentang bisnis, Anda baca tentang bisnis, how to develop produk gitu ya, bagaimana menentukan strategi pemasaran, lalu bagaimana menentukan financial strategi dan segala macam. Anda beli bukunya, Anda baca, Anda bakar, Anda makan abunya, Anda pasti gagal kalau Anda berbisnis gitu ya. Dan kalau teman-teman tahu sekarang banyak bisnis-bisnis yang udah mulai besar. Let's say Kopi Kenangan. Ada tahu Kopi Kenangan? 10 tahun lalu ada nggak? Nggak ada. Haus, tahu Haus? Haus itu adik kelas saya, ownernya. Adik kelas saya pas 1 tahun di bawah saya. Dia namanya Gufron, anak akuntansi Unpad 2000. Gitu ya. Nah itu dia sekarang bisnisnya besar. Lalu Mika Juan tahu ya? Terus juga abnormal yang gede terus sekarang nggak ada. Tahu? Oke, teman-teman. Ini bolu lapis bahagia Tugu Jogja tahu? Bolu lapis talas Bogor tahu?
Nah, itu teman-teman semua. Ya, itu teman-teman semua. Jadi saya mau kasih tahu bahwa ketika mereka memulai bisnis, mereka gagal, dan bisnis yang mereka sekarang sukses itu bukan bisnis yang pertama ya, bukan bisnis yang pertama. Jadi semua entrepreneur berharap bahwa bisnis pertamanya akan berhasil, tapi faktanya nggak berkata demikian. Bisnis pertamanya hampir semua gagal. Nah, lalu apa yang membedakan? Apa yang membedakan? Lalu kenapa mereka sekarang berhasil? Karena mereka tahu bahwa kegagalan itu bagian dari keberhasilan kita. Itu doang sih sebenarnya. Jadi ketika mereka gagal, gitu ya, mereka sadar bahwa ini adalah bagian. Jadi gagal dan sukses itu mereka tahu bahwa itu satu paket. Terus, Anda nggak bisa ngambil salah satunya, Anda harus ngambil paket. Jadi kalau Anda pengen sukses, Anda harus gagal. Dan itu entrepreneur. Nah, kegagalan itu berapa lama? Wah, panjang perjalanannya. Kalau Anda gagal di bisnis pertama, yaitu S1-nya. Anda gagal lagi di bisnis kedua, yaitu S2-nya. Gagal lagi di bisnis ketiga, ya S3-nya gitu ya. Sampai Anda betul-betul menemukan bisnis yang besar. Saya nggak tahu di bisnis yang keberapa para entrepreneur itu bisa berhasil, gitu ya. Di bisnis yang keberapa kita nggak tahu. Yang ya kan para startup besar. Ya, yang saya tahu juga Nadiem Makarim, Gojek itu bukan bisnis pertamanya dia, gitu ya. Bukan bisnis pertamanya dia. Berulang kali dia mencoba. Nah, itu pembeda ya tuh. Nah, ini kebetulan tahun 2013 saya berhenti jadi saya pernah bekerja juga sebenarnya sebagai profesional, terus di bidang keuangan. Lalu saya mau mulai perintis bisnis dari kuliah sampai punya PT pertama secara formal. Saya bayar pajak negara itu tahun 2007 ya, PT 2007 sampai 2011 saya gagal, bangkrut perusahaan saya. Lalu seneng ya lalu 2011 sampai 2013 saya bekerja di bidang keuangan sebagai profesional. Lalu saya resign karena semangat saya ini pengennya ada di dunia bisnis ya. Akhirnya saya lebih banyak berbisnis dan membantu pebisnis. Jadi saya mencoba menjadi entrepreneur yang juga membantu entrepreneur. Nah, salah satu yang saya kuasai adalah financial, gitu ya. Waktu itu saya melihat, saya keliling Indonesia, saya ingat saya diundang sama Kementerian Kementerian Ristek ya, Riset dan Teknologi. Saya diundang oleh Kementerian KUKM, Kementerian Perindustrian, Perdagangan untuk membantu UKM di Indonesia. Nah, ada data yang menarik sebenarnya, yang menggelitik saya. Itu dari presidennya SBY sampai Jokowi, dan Jokowi jadi lagi, dan sekarang juga kayaknya masih yang seputar Jokowi juga gitu ya. Itu angka UKM itu nggak berubah, never change, nggak berubah. Kontribusi UKM terhadap PDB Indonesia sampai sekarang ya begitu-begitu aja, nggak berubah. Ya nggak signifikan. Padahal kalau teman-teman tahu ya, yang namanya usaha kecil menengah di Indonesia itu kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerjanya, tahu nggak berapa persen? Yang tahu berapa persen kontribusi usaha kecil menengah di Indonesia terhadap tenaga kerja? Tahu berapa? 97%. Orang di Indonesia itu 97% kerjanya di sektor usaha kecil menengah. Cuma 3% orang Indonesia yang kerja di perusahaan besar. Tahu nggak UKM itu kontribusi terhadap PDB-nya berapa persen? Berapa persen? Maaf ya. Nah, itu tenaga kerja. Ya, perputaran uang di Indonesia itu berapa persen kontribusinya dari usaha kecil menengah? Oh, ya, lebih dari 60%. Ya, lebih dari 60% PDB kita itu kontributornya adalah small medium enterprise. Luar biasa ya teman-teman. Nah, saya melihat ini gede. Oh, teman-teman ya, lihat ke daerah-daerah ya. Uang itu memang berputarnya itu dari usaha kecil ke usaha kecil, gitu ya. Tukang ketoprak, tukang gado-gado, tukang nasi goreng, ya, kayak gitu aja. Anda kuliah, uangnya beredar di situ-situ, gitu ya. Anda kan kalau ke mall, nggak aja kan?
Oke lah, ada lah yang belanja gitu ya. Karena kalau masuk ke brand-brand besar, emang belanja lah, mudah-mudahan ya. Tapi ketika ada masuk ke mana, ke kantin, belanja nggak? Itulah, uang itu beredar. Artinya apa teman-teman? Saya ngelihat, loh, ternyata memang uang itu beredar di sektor small medium. Gitu ya. Nah, tapi jadi problem adalah kenapa UKM kita bisa dibilang nggak besar-besar. Saya greget banget. Saya gregetnya gini. Kok jarang ya UKM ini kontribusinya besar. Tapi kalau Anda lihat yang gede-gede itu hampir semuanya brand luar. Kenapa UKM ini sulit sekali besar? Nah, saya riset, ternyata saya menemukan satu informasi bahwa salah satu problemnya mereka, ada yang pernah tahu nggak? Kenapa UKM sulit besar? Apakah karena modal? Apakah karena akses pemasaran? Apakah karena kurangnya network jaringan? Atau karena kurang knowledge? Kira menurut teman-teman ini, modal atau knowledge atau akses? Knowledge. Kita lihat, ternyata bisnis literacy, financial literacy di Indonesia dia untuk small medium sangat-sangat kecil. Gitu ya. Makanya di Indonesia, teman-teman, penipuan tuh gampang banget. Gampang banget. Nipu orang Indonesia itu paling gampang. Orangnya pemaham, finansial literasinya kurang. Dan nggak cuma mahasiswa, doktor, profesor pun bisa ditipu, teman-teman. Bisa. Finansial literasinya kurang. Dan kita kalau habis ditipu, maafin kan itu nggak, teman-teman. Gitu ya. Makanya paling gampang nipu orang Indonesia. Kalau dibilang penipuan, marah di Indonesia. Apa yang marah sekarang? Penipuan, marah. Terus apa lagi? Judi online. Orang Indonesia pengen kaya cepat. Itu survei. Mereka pengen kaya cepat, tapi nggak mau kerja keras. Jadi mereka main judi. Nah, keduanya apa? Main slot. Sekarang yang lagi ramai ya, main slot sama main lot. Slot dan lot. Tahu nggak teman-teman? Kalau slot judi online, kalau lot apa? Trading saham. Betul ya? Itu tuh slot dan lot. Megangin handphone. Kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, di saat yang lain bekerja keras, ya dia cukup dengan handphone, main slot dan main lot. Kalau lotnya kalah, dia main slot. Kalau slotnya menang, dia mainin pindahin ke lot. Gitu-gitu dong. Nah, artinya apa? Mereka, saya pernah ketemu dengan orang-orang yang suka main lot. Dia bilang, lu berpikir nggak main persen? Jangan main lot. Ngerti maksud saya? Kalau lot itu kan saham ya, saham, tapi itu sepersekian persen dari kepemilikan perusahaan. Kalau persen, kenapa lu pengen punya 10 lot, 100 lot, kenapa nggak pengen punya 50%? Kenapa? Itu ya, akhirnya saya coba edukasi, dan salah satu gap knowledge yang paling besar di Indonesia ini menarik adalah financial literacy. Ini bulan ini saya banyak tulis jurnal ya tentang financial literacy di Indonesia gitu ya, dan itu salah satu gap yang paling besar kenapa usaha di Indonesia itu sulit sekali, karena memang mereka sulit berkembang. Saya pernah tanya, saya pernah kumpulin beberapa entrepreneur, kenapa bisnis Anda nggak sulit tembus omset 1 triliun? Padahal perusahaan-perusahaan luar, banyak perusahaan itu bisnisnya ditembus ke 1 triliun in revenue ya, bisa omset. Kenapa Anda nggak bisa 1 triliun? Jawabannya simpel, mikir aja nggak. Mereka nggak pernah berpikir bahwa bisnisnya bisa besar. Jadi kalau teman-teman bisa lihat ya, bisnis mereka dibangun itu memang untuk ya udah. Ada teman pengen bisnis, dia pengen agar apa? Agar dia bisa dapetin penghasilan seperti pada saat dia bekerja. Dan saya waktu dia bekerja dia dapat gaji 10 juta, lalu dia pindah kuadran menjadi entrepreneur. Tapi tujuannya menjadi pengusaha hanya untuk mendapatkan penghasilan seperti tempat dia kerja yang lama. Dan itulah menurut saya yang dia dapatkan. Nah, dari situ saya mulai bikin gerakan-gerakan. Nah, salah satu gerakan saya adalah saya bikin satu platform namanya ilmukeuangan.com. Ilmukeuangan.com itu nanti saya buat ya,
teman-teman untuk belajar keuangan dengan mudah. Ya bagaimana? Karena kalau kita belajar keuangan kan rumit ya. Ada ini jurusan accounting, ekonomi ada ekonomi, accounting. Nah banyak dari mereka tuh kalau belajar keuangan tuh kayaknya gimana cara aplikasi teori keuangan di dalam satu perusahaan, nggak tahu. Nah kebetulan saya praktisi, saya juga investor, saya juga akademisi, ya, saya juga pelaku usaha. Akhirnya saya membuat satu platform yang bagaimana belajar keuangan dengan mudah, yang namanya ilmu keuangan. Alhamdulillah sekarang alumni kita udah lebih dari 30.000 mungkin, ya, dan hampir semuanya pengusaha, dan kita udah mencetak beberapa bisnis yang udah tembus revenue-nya di 1 triliun dan ratusan miliar, gitu, dan keluarnya banyak banget. Ya, oke. Ada teman-teman nih? Oh, kopi kenangan nggak? Oh ya? 10 tahun lalu ada nggak kopi kenangan? Bisnis yang seperti kopi kenangan banyak nggak? Oke. Kopi kenangan kalau Anda cek di beritanya di Google, dia adalah kedai kopi dengan valuasi sekian triliun, betul ya teman-teman? Bahkan dibilang unicorn kopi kenangan. Pertanyaannya, apa yang hebat? Emang kopinya wow gitu? Oh enggak, kopinya biasa aja. Ya buat saya sih biasa aja gitu. Maksudnya oke lah kopinya, tapi dibanding yang lain biasa aja kan. Kopi kenangan sama janji jiwa, siapa tim kopi kenangan itu? Tim janji jiwa ada? Gimana teman-teman? Ada yang tim dua-duanya? Ada. Kenapa? Kenapa Anda berarti beli kopi kenangan dan beli juga janji jiwa? Kenapa? Kenangan beli pas lagi pengen nyantai dan ini kerja di kafe gitu. Kalau misalkan janji jiwa, ini lagi pengen kopi tapi lagi minimal. Oh lebih murah ya, iya. Oke, nggak saya tanya kopinya mirip-mirip atau ada yang lebih oke gitu? Kalau misalkan dibandingin juga Ya kan kopi kenangan. Oke. tapi nggak beda jauh. Nggak beda jauh. Oke. Artinya nggak wow banget ya. Tapi kenapa kopi kenangan yang unicorn? Oh jawabannya. Kenapa kopi kenangan yang valuasi perusahaannya lebih tinggi dibanding janji jiwa? Saya mau tanya nih. Menurut teman-teman, outletnya janji jiwa, siapa yang lebih banyak outletnya? Janji jiwa atau kopi kenangan? Yang tahu? Siapa yang lebih banyak? Janji jiwa lebih banyak. Coba Anda cek di Google. Outletnya janji jiwa lebih banyak. Lalu siapa yang valuasinya paling tinggi? Kopi kenangan. Kenapa? Karena finansial, ya, manajemen keuangan kopi kenangan lebih baik dibandingkan janji jiwa. Lalu kenapa manajemen kopi kenangan lebih baik dibanding janji jiwa? Gampang, Anda lihat foundernya di LinkedIn. Lihat foundernya. Kopi kenangan, saya tahu Edward, saya tahu James, ya, mereka founder kopi kenangan. Mereka adalah orang keuangan. Mereka pernah bekerja sebagai investment analyst, ya, di beberapa perusahaan investment company dan segala macam. Dan mereka tahu bagaimana membangun bisnis. Mereka tahu. Dan akhirnya ketika mereka bikin kopi kenangan, besar bisnisnya. Dengan valuasi yang bisa mereka create, dengan akses keuangan yang mereka punya, dan segala macam, bisnisnya besar. Oke, teman-teman, bisnis ini masalah financial penting. Produk bagus, good. Indonesia produk bagus banyak banget. Ya, orangnya semangat semuanya gitu. Tapi financial literasinya sangat kurang. Nah, jadi kalau Anda tahu nih bagaimana memainkan strategi keuangan, ya, untuk mengatur bisnis Anda, misalkan nanti Anda juga pengen berbisnis, or Anda mau misalkan jadi investor, nanti setelah Anda bekerja dan punya tabungan, Anda pengen investasikan uang Anda gitu ya. Ya Anda harus ngerti masalah financial. Ya, jadi kaitannya sama judul saya gitu ya, how to develop strategy and policy. Saya pikir ini again pertama tergantung tujuan Anda seperti apa. Saya nggak mau bahas detail tentang hal-hal fundamental ya di keuangan, waktu kita nggak cukup gitu ya, cuma 20 menit. Tapi yang pertama adalah tentukan goal Anda apa, Anda mau jadi apa. Yang kedua gitu ya, Anda belajar. Nah, salah satu ya, saya
saya kasih saran nih ke teman-teman semua nih, apapun background Anda mau dari jurusan manapun, Anda jurusan hukum, psikologi, kedokteran, ya, art, bahasa atau apapun, hal yang wajib Anda pelajari, gitu ya, baik di kampus maupun di luar kampus adalah finansial. Pelajari finansial, dimanapun, percaya sama saya, ya, itu akan mendongkrak karir Anda kalau Anda bekerja, itu akan membantu keputusan hidup Anda, gitu ya, ke depan. Apapun karir yang akan Anda pilih nanti, belajar. Jadi jangan sampai Anda pikir, wah, gue jurusan psikologi gak harus belajar keuangan. Belajar keuangan, di mana? Gitu ya teman-teman ya. Oke, itu mungkin waktunya udah habis. Beli pos dong buat Anda semuanya. Thank you. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih waktunya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di kesempatan yang lain, gitu ya. So, thank you. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.